Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya yang terhormat kepada Bu Rani dan juga kakak-kakak asisten, serta teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan saya Davi Royota dari kelompok 2. Sekarang akan menjelaskan tentang proyek pembangunan Hotel Brother 2 Solo bersama dengan teman-teman saya. Di panel kanan dari layar Anda itu telah tercantum 4 video yang urutannya telah sesuai dengan nama-nama yang telah terpampang pada layar. Kami akan langsung mulai ke pembahasan. Pertama yaitu gambaran umum proyek. Gambaran umum proyek ini dimulai dari lokasi dari Hotel Brother 2. Lalu di lokasi ini, jika Anda lihat pada petanya, bahwasanya lokasi ini tuh dekat dengan Jalan Soekarno yang merupakan salah satu jalan utama di Solo gitu. Itu sebabnya Hotel Brother ini ingin membangun hotel keduanya. Nah, dari detail proyek tersebut ada jumlah 14 lantai dengan luas lahan dan bangunan sekian. Dari 7 pekerjaan ini, pekerjaan yang poin 2 yaitu pekerjaan galian yang akan kami bandingkan dengan dua alternatif metode. Pertama, kami akan membahas analisis harga satuan pekerjaan. Alur dari pengerjaannya yaitu kami mencari sumber harga terlebih dahulu. Karena tidak semua tercantum pada sumber yang kami dapatkan. Lalu dari harga-harga tersebut kami lakukan inflasi ke tahun sekarang yaitu 2021. Lalu kami hitung profit-profit dan juga overhead untuk kami sendiri sehingga didapatkan harga satuan pekerjaan. Next. Maka pekerjaan pertama yaitu clearing dan juga pondasi tiang panjang akan kami dapatkan harga-harganya dari jurnal 2015 ini. Harga-harga tersebut didapatkan dengan pekerjaan clearingnya yaitu pembersihan lapangan dan juga pembongkaran rumah-rumah tercantum sebesar sekian. Lalu pekerjaan ini dinaikkan inflasi sebesar 0,28% per bulannya dari tahun 2015 sampai 2021 sehingga total inflasi sebesar 20%. Sehingga total pekerjaan clearing harga satuan pekerjaannya sebesar sekian. Begitupun dengan pekerjaan tiang panjang dibagi dua pekerjaannya yaitu pembentukan tiang panjang dan juga pemasangannya. Berikut harga untuk pembuatannya. Lalu, untuk pemasangannya kami ambil dari jurnal dari salah satu penelitian di UGM untuk hydraulic static pile driver. Next. Didapatkan total harga satuan pekerjaan sebesar sekian. Kemudian pekerjaan pile cap dan tie beam dihitung dengan data asumsi dan data yang telah diketahui pada layar. Kemudian dihitung AHS pekerjaan pile cap dan tie beam dengan menghitung harga satuan pekerjaannya, lalu menjumlahkan, lalu menghitung overhead plus profit yaitu 15% dari jumlah, menentukan harga satuan pekerjaan yaitu jumlah plus overhead plus profit, dan menentukan harga satuan pekerjaan terinflasi dengan inflasi sebesar 7,8%, di mana inflasi ini diperoleh dari I plus F plus IF, dengan I sama adalah rata-rata BI rate dan F adalah rata-rata laju inflasi. Pekerjaan struktur basement, pekerjaan kolom, dan pekerjaan balok dan plat lantai dihitung AHS pekerjaannya seperti menghitung AHS pekerjaan yang sebelumnya dengan data, asumsi, dan diketahui tertera pada layar. Kemudian sewa alat berat dan tenaga kerja, kami bedakan analisisnya karena tenaga kerja dan alat berat ini menurut kami dapat digunakan secara bersamaan pada beberapa pekerjaan dengan alat berat yang digunakan dan harga sewanya tertera pada layar. Biaya pengoperasian eskavator dihitung dengan spesifikasi eskavator tertentu dan rumus kebutuhan bahan bakar QD dan kebutuhan oli QL tertera pada layar. Biaya pengoperasian tower crane dihitung seperti biaya pengoperasian eskavator dengan rumus kebutuhan bahan bakar dan kebutuhan oli yang berbeda yang tertera pada layar. Kemudian setelah mengetahui nilai sewa dan juga biaya pengoperasian, dihitung analisis harga satuan sewa alat berat dan tenaga kerja dengan mengasumsikan alat berat disewa selama 8 jam per hari dan harga dipengaruhi inflasi sebesar 7,8%. Selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan galian metode A, yaitu menggunakan scraper dan compactor. Dari situs galian, scraper akan mengeruk, mengangkut, dan kemudian drop tanah keluar situs yang masih ada di sekitar hotel, kemudian compactor memadatkan tanah. Next. Data awalnya yaitu kami melakukan
pekerjaan galian pada satu lantai basement, yaitu dengan asumsi 3 jam kerja per hari, dan jarak galian keluar situs adalah 1 km. Diketahui pula swell factor, shrinkage factor, dan parameter lainnya. Next. Produktivitas scraper, pertama kami menghitung hold dan empty time, yaitu dengan kecepatan scraper dibagi dengan 1 km, yaitu jarak situs. Kemudian cycle time merupakan penjumlahan dari hold time, empty time, dan fixed time. Kemudian kapasitas angkut merupakan maximum payload dibagi loss density, dan produktivitasnya merupakan kapasitas angkut dibagi cycle time dikali dengan operating factor. Next. Kemudian hampir sama dengan tadi, compactor hanya berbeda dengan pada perhitungan produktivitasnya, yaitu lebar drum dikali kecepatan rata-rata dikali operating factor dibagi dengan berapa kali pemadatan. Biaya sewa optimasi ditentukan dari perbandingan dua produktivitas yang tadi. Terlihat bahwa compactor hampir 2 kali lebih produktif daripada scraper, sehingga produktivitas compactor menjadi penentu dari sistem ini, yaitu 169,73 meter kubik per jam. Setelah itu kami menghitung biaya penggunaan mesin dengan rumus yang tadi telah dijelaskan. Total harga mesin yaitu harga bahan bakar ditambah harga oli, kemudian harga penggunaan mesin merupakan total harga mesin dikali jumlah alat yang disewa dikali waktu pengerjaan. Setelah itu, kami mengkonversi harga dari 2017 menjadi 2021 dengan inflated interest sebesar 7,80%, sehingga didapat total biaya pada 2021 untuk optimasi yaitu 120 juta rupiah dan tanpa optimasi 131 juta rupiah. Waktu pengerjaan untuk optimasi 28 jam dan tanpa optimasi 54 jam. Keduanya masih belum memenuhi jam sewa minimum yang harusnya 70 jam. Sehingga perlu dicoba metode lain yang lebih visible. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan menjelaskan metode alternatif, yaitu metode B. Metode ini menggunakan ekskavator untuk penggalian, pengangkutan menggunakan dozer dan dump truck, dan pemadatan menggunakan compactor. Untuk produktivitas alat berat masing-masing, untuk ekskavator di sini produktivitas seperti biasa, kapasitas dikalikan faktor-faktor yang ada dibagi dengan cycle time. Dan untuk roller sendiri tadi telah dijelaskan juga oleh teman saya menggunakan rumus yang sama. Kemudian alat berat selanjutnya adalah dozer, sama seperti ekskavator. Di sini kapasitas dikalikan dengan faktor yang ada dibagikan dengan cycle time. Dan untuk truk Hino sendiri sama seperti scraper yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu menggunakan ada cycle time tambahan dari mobilisasi, yaitu jarak dibagi kecepatan, dan produktivitasnya sama, kapasitas dikalikan dengan faktor yang ada dibagi dengan cycle time. Berikutnya ada rekapitulasi yang dari alat berat. Di sini dapat dilihat bahwa produktivitas dump truck merupakan produktivitas penentu dari proses penggalian ini, yaitu 65,01, dan kami mencoba melakukan optimasi dengan menaikkan jumlah dump truck menjadi 2, tetapi ketika jumlah dump truck dinaikkan, waktu pengerjaan menjadi 36 jam. Ini ada biaya penggunaan mesin, rumusnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini ada harga terkena inflasi, yaitu 116 juta. Nah, di sini kami tetap menggunakan tanpa optimasi karena jumlah waktu pengerjaannya di atas 70 jam dan memenuhi sewa minimum, yaitu 70 jam. Next, ini adalah komparasi dari produktivitas alat berat yang sudah dijelaskan tadi. Dipilih metode B karena yang menggunakan masing-masing satu alat, karena yang pertama, metode B ini memenuhi produktivitas harapan, memiliki harga yang lebih murah, dan memenuhi penyewaan minimal 70 jam. Sehingga kesimpulan yang kami dapatkan telah terlihat pada layar, dan metode B adalah yang akan kami gunakan untuk pekerjaan galian. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.